gitu ngeliatinnya kok senyum-senyum? Kamu mikir saya mau macem-macem ya? Kamu mikir macem-macem ya? Wah. Ya terus kenapa kayak gitu ngeliatinnya? Kenapa? Kan saya punya mata, saya punya mulut, saya mau ngelihat, saya mau senyum suka-suka saya. Saya kan mikir aneh-aneh kok. Pak polisi ini, kayaknya polisi ini lagi sakit ya. Ini kesempatan bagus buat kita. Akan lebih mudah kita menangkap perempuan itu. Karena sekarang udah gak ada lagi yang melindungi dia. Siapa nama polisi itu? Saya tidak tahu namanya. Kenapa? Sepertinya itu adalah polisi yang menangkap gua 4 tahun yang lalu. Namanya Sena. Kalau benar itu orangnya, ini bukan hanya pembalasan lo. Ini akan menjadi pembalasan gue juga, Danang. Bagus. Bagus bisa. Artinya kita punya misi yang sama. Dan target yang sama. Dan kayaknya perempuan ini pasti nggak akan terus-terusan 24 jam kan? Di ruang rawat ini. Dia kan harus kerja. Dan setidaknya dia harus keluar untuk mencari makan. Di situ kesempatan kita. Gue besok akan turun langsung. Gue akan tunggu perempuan itu. Ketika perempuan itu keluar dari rumah sakit, gue akan habisin dia. Saya ikut. Tidak, Danang. Lu gak boleh ikut. Lu akan kebagian eksekusinya nanti. Oke. Dengan senang hati. Ya. Semalaman aku gak bisa tidur, kepikiran Angga. Dulu aku jarang punya waktu buat Angga. Tapi dia anak yang mandiri. Gak pernah mau ngerepotin aku dan gak pernah bilang tidak kalau aku minta bantuan. Alhamdulillah selesai. Akhirnya aku mau nganterin semua makanan ini buat Angga ke mes polisi. Angga pasti senang. Tapi alamatnya di mana ya? Mampir aja ke area Wangsa, tanya sama Bilal. Berarti sekalian bawain buat Bilal. Nih, buat Bilal. 1, 2. Tekanan darahnya bagus, Pak. Untuk lukanya apa masih nyeri? Sudah lebih membaik, Sus. Lebih baik dari kemarin. Untuk ganti perbannya mau sama istrinya aja atau sama saya, Pak? Sama istri saya aja. Nanti biar saya yang ganti. Baik, Pak. Saya taruh di sini ya, Pak, perbannya. Kalau begitu saya permisi ya, Pak, Bu. Sih. Kamu ngapain bilang saya istri kamu? Ya, terus saya harus bilang apa? Kalau saya bilang kamu bukan istri saya, yang ada malah susternya bertanya-tanya. Hah, kenapa? Kok bukan suami istri tapi
ditemenin tapi tidur berdua, tapi banyak pertanyaan. Ya udah, saya bilang aja istri. Iya juga sih. Kenapa ya? Semalam tuh aku ngotot banget buat nginep jagain Sena di sini. Padahal pacar aja bukan, apalagi istri. Devina, ngapain sih bikin malu diri sendiri aja? Ya saya kan emang nemenin kamu karena saya merasa bersalah. Kamu kamu jadi kayak gini karena kamu berjasa buat Kusuma Food gitu kan, habis ngebongkar itu Dipa, ya kan? Iya, saya di sini jagain kamu karena siapa tahu kalau misalnya Dipa mau celakain kamu lagi, kita kan nggak pernah tahu, ya kan? Kalaupun Dipa mau celakain saya, bisa apa dia? Kamu peduli ya? Peduli sama saya? Ya saya peduli sama kamu. Kan kamu orang baik, kamu baik sama saya. Ya saya juga baik sama kamu. Udah, yuk itu diganti dulu perbannya. Ayo. Iya, jangan disentuh-sentuh. Ya maaf. Itu nggak kuat. Oke, pelan-pelan ya. Kok gitu ngeliatin aku senyum-senyum? Kamu mikir saya mau macem-macem ya? Kamu mikir macem-macem ya? Wah. Ya terus kenapa kayak gitu ngeliatinnya? Kenapa? Kan saya punya mata, saya punya mulut, saya mau ngelihat, saya mau senyum suka-suka saya. Saya kan mikir aneh-aneh kok. Tenang, santai, gak usah panik. Saya nggak panik, saya nanya. Iya. Mau diterusin? Enggak, dari ini aja dulu. Ya udah. Oke, saya sih ngikutin istri maunya kayak gimana saya ikut aja. Ayo istri, tolong dong suaminya nih, buka perbannya. Pelan-pelan, kecabut bulu saya itu. Ya mau gimana? Iya, pelan-pelan. Ya ampun Sena, bukannya separah itu. Kalau benar semua ini ulahnya Dipa, aku nggak akan pernah maafin dia. Selamat pagi Pak Bila. Pagi. Semangat. Pak Bilal, selamat pagi Pak. Ya. Izin Pak, ada tamu buat Bapak. Oh, siapa ya? Aduh, gawat. Gue belum kabarin Bu Vero soal Bos Sena. Jangan-jangan gara-gara itu Bu Vero datang ke sini. Pagi Bilal. Pagi, Bu Vero. Makasih ya Pak. Sama-sama Bu, saya permisi. Mari. Aduh, Bu, mohon maaf sekali. Karena saya belum kabari soal Bos Sena. Maaf ya, Bu. Gak apa-apa. Saya paham. Kau pasti sibuk. Tadinya itu saya mau ngabari Ibu semalam. Tapi udah terlalu malam, Bu. Jadi saya mau ngabarinya tuh pagi ini. Tiba-tiba Ibu di sini. Pas banget. Saya juga tadi masakin buat Angga. Ada sandwich sama gudeg. Terus ini saya bawa buat kamu satu. Wah, serius, Bu? Saya dibagiin juga? Ya, jangan lupa dimakan.
Ya Allah, makasih banyak Bu Vero. Bu Vero baik banget. Saya jadi enak nih. Saya kesini mau tanya alamat mes polisi Angga. Kamu tahu kan? Waduh, gue harus bilang apa nih? Bosena kan gak tinggal di mes polisi. Agak jauh loh Bu tempatnya. Mendingan makanannya titip ke saya. Nanti saya antar ke Bosena. Jadi Ibu nggak usah repot-repot. Gak apa-apa, biar saya anterin aja ke sana sendiri. Saya mau langsung ketemu sama Angga. Dari kemarin tuh saya kepikiran terus. Saya khawatir Angga kenapa-napa. Ikatan ibu dan anak memang luar biasa. Bu Vero bisa punya feeling kalau Bosena kenapa-napa. Dan memang kenapa-napa sih. Tapi gimana ya? Kalau Bu Vero kesana, terus Bosena nggak ada. Jadi ketahuan dong Bosena selama ini bohong. Gue jadi disalahin juga sama Bosena. Layar gue dalam bahaya. Kalau gue kasih tahu alamat rumah barunya Bosena, takutnya malah jadi berurusan sama teman-temannya Bosena. Lagian Bosena kan nggak ada di sana. Bilal, Iya Bu. bisa kasih alamatnya sekarang? Saya dari kemarin nggak bisa tidur, kepikiran terus. Sebenarnya Bosena itu lagi dirawat rumah sakit Bu. Astagfirullahaladzim, sakit? Sakit apa? Rumah sakit mana? Kok bisa nggak ada yang ngabarin saya sama sekali? Di rumah sakit Bakti Insani Bu. Mungkin Bosena gak mau Ibu cemas. Makanya Bosena gak kasih tahu Ibu. Ya, terima kasih. Saya langsung ke sana sekarang, permisi. Aduh, keputusan gue ini benar gak ya? Gue telepon Bosena deh. Kalau gue gak kasih tahu dia, gue pasti diincar sama dia. Langsung abis gue sama dia nih. Ayo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Aduh, kok gak aktif sih? Gimana nih?